Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Dewantara dari Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korosi yang berjudul efek elektrolit terhadap laju korosi pada logam fero yang tidak diprotek. Selanjutnya, pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi paling lazim adalah perkaratan besi. Adapun faktor penyebab korosi, yang pertama, air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit atau asam garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektrolit lebih mudah untuk dilihat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya katup-katup muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab katup-katup yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Dan yang terakhir, yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair ataupun lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepas elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Selanjutnya, pencegahan korosi pada logam. Yang pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya, dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dan mengalirkan gas CO2. Yang kedua, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dan juga air. Pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Mengecatnya. B. Memberi oli atau minyak. C. Memberi lapisan plastik. D. Galvanisasi. E. Electroplating. F. Pelapisan krom atau CR. G. Pelapisan timah atau SN. H. CRDV. Selanjutnya yang ketiga, perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektrode yang sangat rendah atau biasanya Mg. Selanjutnya, masuk pada praktikum. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, asam asetat atau cuka makan. Yang kedua, pemutih pakaian atau proklin. Yang ketiga, gelas ukur. Yang keempat, logam fero atau paku. Dan yang kelima, tutup botol atau sender ukur. Pada gelas ukur yang pertama, isi gelas ukur dengan pemutih atau proklin dengan takaran 10 tutup botol. Selanjutnya, gelas ukur yang kedua, isi gelas ukur dengan pemutih atau proklin ditambah dengan asam asetat atau cuka makan secukupnya. Baik, bisa teman-teman lihat di bagian sebelah kiri asam asetat atau cuka makan plus pemutih atau proklin, dan di bagian sebelah kanan pemutih atau proklin saja. Bisa teman-teman lihat, inilah perubahan warna benda maupun elektrolitnya per setiap 5 menit. Jadi, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pemutih atau proklin plus asam asetat, baik dari warna benda maupun elektrolit berubah menjadi parah hingga menit ke-15.
karena mengandung tingkat keasaman yang basah. Sedangkan pemutih atau propling tidak ada perubahan baik dari benda maupun elektrolitnya hingga menit ke-15. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.